today. Saat ini kembali kita belajar bahasa Indonesia dan kita masih dalam pembahasan bab 1 yaitu menjadi ilmuwan muda. Nah, anak-anak, saat ini kita sudah berada pada pembahasan bagian D, yaitu menyajikan teks laporan percobaan. Nah, ini kita sudah ada pada pembahasan akhir di bab ini. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal seperti apa itu seorang ilmuwan muda, kemudian kita juga sudah belajar struktur, kaidah kebahasanya seperti apa. Nah, saat ini kita sudah ada pada pembahasan tentang menyajikan teks laporan percobaan. Berarti dari semua langkah-langkah yang sudah kita pelajari sebelumnya, saat ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana membuat sebuah teks laporan percobaan. Nah, untuk kalian bisa perhatikan bahwa dalam penyusunan teks laporan percobaan harus diperhatikan karena sebuah teks laporan percobaan harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Kenapa? Supaya semua itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, anak-anak, dalam penyusunan ini juga harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah ketika kalian ingin membuat sebuah teks laporan percobaan harus berdasarkan dari kegiatan percobaan. Jadi seperti yang bilang kemarin ya, pada waktu sebelumnya, bahwa buatlah sebuah percobaan dan kemudian dari hasil percobaan tersebut kalian akan membuat sebuah teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur yang pertama untuk laporan teks percobaan, yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan. Kemudian kita masuk pada bagian berikut yaitu kajian teori. Nah, itu harus dilihat kajian teorinya, buku-buku apa yang kalian pakai, data-data apa yang kalian pakai, harus menggunakan buku-buku yang tepat sehingga semua dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikut adalah metode penelitian. Metode penelitian itu ada 2 bagian yang harus dilakukan. Yang pertama adalah alat dan bahan. Perlu kalian persiapkan alat dan bahan yang digunakan apa. Kemudian prosedur kerjanya seperti apa, cara-cara pembuatannya seperti apa, langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Kemudian yang berikut hasil dan pembahasan. Hasil itu kalian bisa buat dalam bentuk tabel, kemudian silakan kalian jelaskan dari hasil tabel tersebut. Kemudian yang berikut kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan ini agak-agak mirip ya dengan pembahasan, tetapi lebih diperjelas lagi, lebih dibuat lebih sempit ya, lebih diringkas dari hasil percobaan kalian tentunya. Jadi dilihat dari hasil tabel, bisa juga dilihat dari hasil pembahasan kalian, kemudian buatlah sebuah kesimpulan. Dan terakhir harus kalian juga melihat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu silakan disertakan, ditulis dari sumber mana kalian mengambil semua materi-materi itu atau teori-teori itu. Bisa dari buku kah, dari majalah atau dari jurnal, bisa juga dari internet. Silakan ditulis. Nah, jadi itu untuk bagian kedua. Kemudian bagian yang terakhir, silakan tulis dengan menggunakan tentu bahasa yang baik. Bahasa yang baik, bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Nah, baik, untuk langkah pertama adalah kalian akan kasih project, yaitu membuat sebuah percobaan. Nah, membuat sebuah percobaan, tetapi kemudian kalian membuat rekaman video dulu. Mem ingin melihat kalian membuat video dari percobaan yang sedang kalian lakukan. Buatlah video sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kemudian kita akan bahas sama-sama. Setelah itu kalian akan membuat teks laporan percobaan. Tapi untuk pertemuan pertama ini kita akan membuat dulu video dari percobaan kalian. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Kita akan bahas sama-sama di kelas online kita. God bless you all.